Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Oke, seperti biasa kita bertemu dengan kulkas Polytron satu pintu ya, kondisi tidak dingin. Nah, untuk cara memperbaikinya seperti biasanya ya. Untuk cara mengeceknya seperti biasa. Namun ada sedikit hal unik ya ketika saya memperbaiki kulkas Polytron ini. Nah, kulkas Polytron ini sudah dibelikan kondensor ya, sama orangnya itu sudah dibelikan kondensor. Nah, karena sebelum saya mengecek atau sebelum saya memperbaiki kulkas Polytron ini, informasi dari orangnya katanya sering-sering browsing dan juga sering-sering nonton di YouTube ya, tutorialnya, caranya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, makanya dia langsung memvonis eh apa langsung ganti kondensor ya. Dan untuk tutorialnya dia bilang kompresornya jalan, di evap ada suara desis, dan juga di bagian bodi kulkas itu tidak ada panas sama sekali. Nah, karena merek Polytron katanya dia langsung mengganti kondensornya, membelikan kondensor. Dan untuk ukuran kondensornya pun juga sama teman-teman. Ini yang bikin saya itu bingung juga. Untuk ukuran kondensornya dia membelikan ukuran 8 jalan ya. Nah, ini dia membelikan ukuran 8 jalan. Tuh. Dan saya tanya kenapa membeli ukuran 8, karena serinya seri yang 16 ya. Katanya seperti itu. Nah, karena saya itu penasaran ya, saya itu coba bertanya, nonton YouTube di channelnya siapa bang, kan saya bilang begitu. Katanya nontonnya itu di channelnya Kang Teknik, katanya bilang begitu. Oke, dan setelah saya memperbaiki, saya masih belum mengakui bahwa kalau bukan saya ya channel Kang Teknik. Oke, seperti biasa, semoga prediksi dari orangnya ini benar ya, ganti kondensor. Nah, seperti biasa, kita langsung fokus saja, kita langsung melakukan cara mengecek ya, cara mengecek kulkas tidak dingin. Oke, yang pertama kita pastikan dulu kompresornya itu jalan atau tidak ya. Sebenarnya untuk pengecekan dari orangnya itu masih kurang ya. Sebelum ganti kondensor kita harus memastikan dulu evaporatornya itu ada kebocoran atau tidak. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, seperti biasa kalau misalkan kompresornya sudah menyala, kita cek nih di bagian kondensor dan juga di bagian maksud saya di bagian filter. Karena freon yang masih bagus ataupun masih normal di bagian kondensor ataupun di bagian filter itu harusnya panas ya. Nah, kalau misalkan di bagian filter tidak panas, itu artinya freonnya habis ya teman-teman. Nah, kemarin juga ada yang bertanya bang, di bagian kondensornya itu ada panas sedikit bang, dan juga di bagian filter nggak ada panas sama sekali. Nah, itu nggak habis ya, tapi berkurang ya. Oke, selanjutnya kita akan cek di bagian evaporator. Nah, di bagian evaporator itu terdengar suara desis ya. Nah, itu adalah salah satu contoh ciri-ciri kompresor berjalan ya. Nah, yang perlu kalian pastikan sebelum mengganti kondensor ya, sebelum melakukan pergantian kondensor, di sini kalian bisa cek dulu di bagian evaporator di sini, pastikan tidak ada kebocoran ya. Jangan sampai kita udah membelikan kondensor ternyata di bagian evaporatornya ada yang bocor ya. Nah, itu kan udah salah prediksi ya. Nah, di sini untuk di bagian bodi kulkasnya sendiri ini udah ada banyak ngeropos ya di bagian depan pintu. Ini adalah jalur kondensor juga ya, teman-teman. Nah, ini kalau misalkan freonnya habis, ini mending kita ganti kondensor aja supaya lebih awet ya, lebih awet. Nah, di sini untuk di bagian evap juga nggak ada dingin sama sekali. Dan juga kita pastikan di bagian evap tidak ada yang kecongkel ya. Ini masih bersih, masih bagus. Nah, menurut saya kalau untuk prediksi dari orangnya itu udah benar ya, diganti kondensor. Dan selanjutnya kita akan coba langsung aja kita ganti kondensor ya. Sebelum mengganti kondensor, ada hal lain lagi yang perlu kita perhatikan. Kita bisa potong di bagian pipa hisap. Nah, kenapa di bagian pipa hisap kita potong? Nah, ini bertujuan untuk mengetahui press pada kompresor ya. Jadi kalau misalkan pressnya lemah, meskipun kita ganti kondensor itu nggak bakalan bisa ya.
Namun kalau misalkan pressnya masih bagus, nah baru kita ganti kondensor. Nah sekarang kita akan coba potong. Di sini saya memotongnya menggunakan cutter pipa. Ini di bagian jalur hisap, di bagian jalur hisap ataupun bukan di bagian jalur kondensor ya, jadi di bagian jalur hisap. Nah jalur ini bisa langsung menuju ke evaporator ya. Jadi kita potong. Oke, di sini tidak ada freon ya, hanya ada angin saja sedikit barusan. Nah itu udah ciri-cirinya kalau misalkan freonnya habis. Nah kalau misalkan freonnya penuh itu harusnya keluar banyak ya freonnya. Dan sekarang kita akan tes press pada kompresornya. Semoga bagus ya untuk kompresornya. Kita tahan seperti ini selang beberapa detik, lalu kita coba lepas. Nah di sini kencang banget, untuk tekanan anginnya itu kencang banget, jadi bisa dipastikan untuk press pada kompresornya itu masih bagus, masih bisa kita fungsikan ya. Tuh ini tekanannya juga bagus. Kita coba sekali lagi. Oke, nah itu tekanannya sudah bagus ya. Selanjutnya kita akan coba ganti kondensornya ya. Kita pasang di sini untuk kondensornya. Oke, kondensor sudah terpasang ya. Kondensor sudah terpasang, kita menggunakan baut saja seperti ini. Selanjutnya untuk sambungannya, ini kita sisakan sedikit ya dari kompresor itu kita tambahkan sedikit ini. Jadi enggak kita potong semua, jadi tambahkan sedikit. Nanti filter, nanti ini masuknya ke filter, yang ujungnya ini masuk ke filter. Dan filter kalau menurut saya itu wajib diganti ya. Kalau misalkan udah pengelasan seperti ini itu wajib diganti, karena semakin baru semakin bagus. Oke, kita akan coba las menggunakan sambungan ya. Kita sambung dari pipa kondensor yang dari kompresor ini, kita sambung ke pipa kondensor yang sudah dibelikan sama orangnya ini. Oke. Nah untuk pengelasannya, kalau misalkan antara besi digabungin dengan tembaga, kita memerlukan fluk ya. Kita memerlukan fluk supaya peraknya itu bisa melengket ya. Jadi kalau misalkan hanya tembaga saja, kita nggak perlu memerlukan fluk. Beda lagi kalau misalkan antara besi dan juga tembaga, kita memerlukan fluk supaya perak yang kita las itu bisa menempel dengan sempurna. Oke, di sini untuk pipa kondenser sudah kita las, dan juga untuk di bagian filter ini sudah kita ganti dengan yang baru. Dan di sini kita coba lakukan pengisian freon. Dan untuk pengisian freon sendiri kita lakukan dalam kondisi keadaan kompresor tidak berjalan ya. Ini di sini untuk tekanan berada di angka 80 psi. Nah, ini dalam keadaan mati itu berada di 80. Kita coba langsung hidupkan ya, nanti tekanan ini bakalan turun ya. Nah kita untuk penambahannya kita bisa lakukan dalam kondisi pada saat kompresor kita nyalakan ataupun kulkas kita nyalakan. Dan di sini kita kayaknya nggak perlu menambahkan, karena untuk posisi tekanan sudah berada di angka 15 psi ya. Nah oke, udah berhenti di angka 15 psi, kita nggak perlu menambahkan lagi ya. Selanjutnya kita akan cek di bagian kondensor. Kalau misalkan sudah dalam posisi pengisian seperti ini, kita cek di bagian kondensornya apakah sudah panas atau
belum. Nah, di sini untuk di filter udah mulai terasa hangat. Nanti ini bakalan agak panas ya, karena barusan baru sebentar aja kita hidupkan. Nah, ini kita kalau misalkan sudah seperti ini, kita nggak perlu tambahkan lagi, tinggal kita nunggu hasilnya ya. Kalau misalkan nanti hasilnya sudah merata di bagian evaporator, langsung kita kunci aja ataupun kita las aja. Intinya sudah selesai ya. Nah, di sini karena sudah selesai, tekanan tadi masih berada di angka 15, langsung aja kita potong seperti ini. Ini adalah jalur pipa pengisian ya. Untuk pengisiannya itu saya menggunakan kapiler, supaya pada saat pengelasan kita tinggal jepit gini aja. Kalau misalkan kita menggunakan pipa pengisian itu boleh saja, nantinya kalian bisa memerlukan tang jepit buaya itu ya. Boleh, kalau misalkan nggak ada jepit buaya bisa menggunakan cara yang seperti saya lakukan. Oke, di sini sudah kita las, artinya sudah berhasil ya. Sampai di sini dulu video dari kami, semoga bermanfaat ya. Mungkin kalau misalkan kalian ada yang perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe.